Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menerapkan tugas UAS dari Bu Cynthia, dasar manajemen dan bisnis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Arkan Bri Andri Ananda, NIM 2350015, Prodi S1 Informatika. Pertama, pengertian planning. Proses mengidentifikasi tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Jadi perencanaan atau planning yaitu fungsi seseorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan dan memutuskan tujuan, kebijaksanaan, serta program yang dilakukan. Fungsi planning, ada beberapa fungsi planning di sini. Pertama, menetapkan tujuan. Planning membantu organisasi untuk menetapkan tujuan yang jelas dan terukur sehingga semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang ingin dicapai. Yang kedua, menyusun strategi. Dalam proses perencanaan strategi yang tepat dirumuskan untuk mencapai tujuan ini mencakup pengelakasian sumber daya dan penentuan langkah-langkah yang harus diambil. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Dengan adanya perencanaan yang baik, organisasi dapat meminimalkan resiko dan ketidakpastian yang tidak muncul di masa depan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, mengontrol kinerja. Planning juga berfungsi untuk mengontrol kinerja sebagai dasar untuk mengukur kinerja organisasi. Dengan adanya rencana yang jelas, manajemen dan dapat mengevaluasi apakah tujuan tercapai atau tidak. Next, manfaat planning. Manfaat planning yaitu dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien, menghindari pemborosan, dan memaksimalkan hasil. Planning menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk koordinasi antar departemen sehingga setiap bagian dari organisasi dapat bekerja menuju tujuan yang sama. Organisasi yang memiliki rencana yang baik lebih mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan situasi yang tidak terduga. Next, pengertian organizing. Pengertian organizing yaitu proses mengidentifikasi atau mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian adalah kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi jabatan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria dalam penerimaan pegawai berdasarkan kemampuan, kecakapan, dan keahlian yang dimiliki oleh calon pegawai tersebut. Next, fungsi organizing. Fungsi organizing di sini ada beberapa, ada 3, yaitu 1. Organizing menentukan tugas dan tanggung jawab bagi setiap individu dalam organisasi sehingga setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus menjadi tanggung jawab mereka. Yang kedua, organizing melibatkan pengelompokan.
dan pembagian tugas sesuai dengan spesialisasi dan keahlian masing-masing, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan efisien. Yang ketiga, organizing mengatur penggunaan sumber daya yang ada termasuk manusia, modal, dan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Organizing membantu dalam mempermudah koordinasi antar departemen dan individu serta mempermudah pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Next, ada manfaat organizing. Manfaat organizing di sini ada beberapa, saya bisa sebutkan 2 atau 3 saja. Organizing membantu dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya termasuk waktu dan biaya, sehingga organisasi dapat bekerja dengan lebih efisien. Organizing menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk mengkoordinasi antar departemen, sehingga setiap bagian organisasi dapat bekerja menuju tujuan yang sama. Ketika tugas dan tanggung jawab yang jelas, anggota tim lebih termotivasi untuk bekerja karena mereka memahami peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Misalkan seperti itu. Yang keempat yaitu organisasi membantu dalam meningkatkan kinerja organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan setiap individu itu tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, itu bisa terkondisikan. Next, di sini ada pengertian dari leading. Pengertian leading yaitu adalah suatu proses pembimbingan atau pemberian petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Next, fungsi leading ada 4 di sini saya bisa sebutkan. Leading yang pertama melibatkan memberikan motivasi dan inspirasi kepada tim sehingga mereka dapat bekerja dengan semangat dan produktif. Yang kedua, leading mencakup memberikan arahan dan bimbingan yang jelas kepada tim sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga, leading membantu dalam mengkoordinasi upaya tim sehingga setiap individu menuju tujuan yang sama. Leading sehingga individu bekerja menuju tujuan yang sama. Leading juga melibatkan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja tim sehingga masalah yang ada di pekerjaan itu dapat ditemukan dan diatasi sebelumnya. Next, yaitu ada manfaat leading. Manfaat leading ada 4, saya sebutkan 2 aja. Leading membantu dalam meningkatkan produktivitas tim dengan memberikan motivasi dan arahan yang tepat. Leading mempermudah koordinasi antar departemen dan individu sehingga setiap bagian organisasi bekerja secara harmonis. Next, pengertian controlling. Pengertian controlling adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Next, fungsi controlling ada 4, saya sebutkan. Controlling melibatkan pengukuran kinerja organisasi untuk mengetahui sejauh mana rencana yang telah ditetapkan telah tercapai
Yang kedua, setelah pengukuran controlling melibatkan analisis kinerja untuk mengetahui apa yang telah dilakukan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil analisis, yang ketiga, berdasarkan hasil analisis, controlling melibatkan pengambilan tindakan korektif untuk mengatasi masalah dan memperbaiki kerja. Yang keempat, controlling juga melibatkan pengendalian biaya untuk memastikan bahwa biaya organisasi tetap dalam batas yang telah ditetapkan. Next. Manfaat controlling. Manfaat controlling membantu dalam meningkatkan kinerja dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin muncul. Yang kedua, dengan controlling organisasi dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya termasuk waktu dan biaya sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga, controlling membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan memberikan data yang akurat dan terperinci. Yang keempat, ketika kinerja dapat diukur dan analisis, anggota tim lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik, lebih semangat karena mereka dapat melihat hasil yang akan dicapainya. Next, kesimpulan. Pertama, kesimpulan dari planning adalah kunci dalam manajemen yang memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik membantu dalam mengurangi ketidakpastian untuk mencapai kinerja yang baik dalam organisasi. Yang kedua, organizing adalah proses penting dalam manajemen yang membantu organisasi tercapainya tujuan dan efektif dengan mengatur wewenang tugas dan tanggung jawab serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Organizing membantu dalam mempermudah koordinasi, meningkatkan efisien dan meningkatkan motivasi anggota tim. Penggunaan organizing dalam manajemen adalah organisasi yang baik memiliki struktur yang jelas dan sumber daya yang digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah leading. Leading adalah fungsi manajemen yang mana sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dengan memimpin dan mengarahkan tim dengan baik. Manajer dapat meningkatkan produktivitas, koordinasi, motivasi, dan kinerja organisasi. Penggunaan leading dalam manajemen adalah bahwa manajer harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik untuk mengarahkan tim-tim dengan efektif dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Yang berikutnya adalah controlling. Controlling berfungsi manajemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan mengukur, menganalisis, dan mengendalikan kinerja, controlling membantu dalam meningkatkan kinerja, efisien, dan motivasi anggota tim. Kesimpulannya, controlling adalah proses yang penting untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan omongan yang tidak baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.